hingga akan meminimalkan atau bahkan meniadakan KKN. Hak masyarakat mendapatkan informasi adalah bagian dari jaminan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Pertanyaannya, jika pasangan calon terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, bagaimana langkah-langkah konkret yang hendak dilakukan guna mewujudkan pelayanan publik yang prima dan memenuhi hak-hak masyarakat untuk mendapatkan informasi publik yang transparan? Silakan pasangan calon 2 bisa menjawab dengan durasi 2 menit 30 detik dimulai ketika berbicara. Pertama, digitalisasi sudah kami lakukan. Artinya kami sudah melakukan di mall pelayanan terpadu yang ada di PCC. Ini mall betulan dan kami tidak membangunnya dengan anggaran negara. Kami hanya bekerja sama dengan PCC. Maka kemudian modal yang kita keluarkan tidak begitu banyak. Dan ini real mall. Artinya sambil menunggu pelayanan, sambil menunggu KTP, menunggu apapun yang ada di dalam, ada ATM, ada bank apapun, kemudian orang bisa sambil ngopi. Ini the real mall, bukan mall-mallan yang dimaksud. Memang pemerintah maunya mall tersendiri dan dibangun. Kami tidak cukup fiskal untuk membangun itu, maka bagaimana dengan fiskal yang sempit kami mampu membangun dan sesuai dengan mall, persis seperti mall. Ngopi di warung kopi sampai menunggu antrian dan dipanggil dan dengar semua noise di seluruh matahari. Lalu kemudian kedua, mendekatkan dan memberikan kemudahan, kecepatan dan transformasi dalam pelayanan di semua sektor. Ini penting untuk menjaga biar tidak banyak ketemu, jika tidak ada korup di sana. Meningkatkan pelayanan melalui jemput bola di wilayah kecamatan untuk izin usaha. Ini DPM PTSP juga turun ke desa-desa. Kemudian ada NIB, ada macam-macam, dilayani dengan baik. Tapi memang belum sempurna betul karena pendeknya waktu dan situasi. Maka kemudian belum sempurna betul. Saya sadar bahwa ini belum mampu memuaskan semua penduduk. Tapi kami sudah melakukan dengan detail, dengan tulus, dengan inovatif, dan mudah-mudahan dengan cara ini keren. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan melalui jemput bola wilayah. Lalu kemudian yang belum paham tentang digitalisasi juga kami lakukan ada namanya pendidikan digitalisasi, ada penting untuk kami lakukan bersama-sama. Digitalisasi bisa dilayani secara langsung, memperluas jaringan pelayanan yang tidak terhitung dengan jam kerja. Ini penting. Yang keempat, kependudukan berupa mobil keliling untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan kolaboratif stakeholder dalam pelayanan, misalnya akte kelahiran di rumah sakit dan praktek mandiri bidan. Ini penting Bapak Ibu, kami berdua tulus banget dengan situasi yang sangat sempit. Mudah-mudahan dengan upaya kami Allah memberikan ridho dan insya Allah Ponorogo menjadi baik, kami melayani sepenuh hati. Itu kira-kira, silakan bos. Baik, masih ada waktu, cukup Bapak, Ibu, cukup. Kita akan riset untuk waktunya. Kami berikan kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 1 menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 2. Waktunya 1 menit 30 detik dimulai ketika berbicara. Baik, terima kasih moderator. Berbicara mengenai pelayanan publik, salah satunya pengelolaan sampah itu juga termasuk sebagai pelayanan publik. Pada debat tahun 2020 kemarin, Pak Giri pernah mengkritik Pak Ipong gagal mendapatkan Piala Adipura. Sementara panjenengan dengan sesumbar target 2 tahun bisa dapat Adipura. Di YouTube panjenengan di depan TPA Sampah Merican berbicara, sampah di belakang ini akan hilang, akan menjadi briket. Pertanyaannya Pak, mana briketnya? Sampahnya mana yang hilang? Nah, mohon ditanggapi Pak. Dan mungkin yang dimaksud Pak Giri Adipura itu apakah Adipura-pura? Terima kasih. Masih ada waktu, cukup Bapak-bapak? Cukup. Cukup, baik, kita akan riset untuk waktunya. Jangan. Sebentar Bapak, silakan pasangan calon 2 kembali menjawab dengan durasi 2 menit, silakan. Friend, Mohon tenang Bapak Ibu. Jangan baper, tak cerita ya, begini. Gini. Sampah ini adalah sampah kita bersama-sama. Sampah zaman Mas Ipong, sampah zaman sebelum Mas Ipong sudah 32 tahun bahkan lebih belum ada solusi. Memang mendapatkan Adipura tak gini, sebentar Pak.
mendapatkan adipura itu bukan tujuan satu-satunya kok. Kami ingin sekarang yang mendapatkan adipura, pada telepon saya Pak Bupati, saya ingin belajar bagaimana sama seperti Ponorogo dan Merican. Besok kita bersama-sama, coba sekali-sekali anak bangsa saya dan Mas Ipong, ini bersama-sama melihat di Merican, untuk menyaksikan bagaimana perkembangan pemrosesan sampah terakhir yang ada di Merican. Ini sudah mampu hari 60 ton datang sampah baru, seret, plastik tank, seret, tank, seret, organik medun, kemudian seret menjadi RDF. Memang belum jadi briket, karena kalau briket dijual agak sulit, dijualnya tepung plastik ditepung, lalu kemudian dijual ke Cilegon, pabrik besi sudah bisa. Tapi kalau briket agak merubah turbinnya agak susah, maka kita rubah tidak perlu briket, tapi briket dan RDF sama saja, itu bahan bakar yang paling penting. Jadi jangan kemudian kita tidak mengakui keberadaan sampah. Itu aib kita berdua loh Mas. Zaman jenengan Mas tak cerita nih, jenengan tidak mampu merubah sampah apapun, tidak melakukan apapun. Sekarang sudah kita lakukan. Ojo dilok-lok nih friend, ini kan karya anak bangsa. Coba ayo kita ini ya sama-sama pernah menjadi bupati, berpikir dewasa, berpikir indah. Kalau bagus katakan bagus, tidak apa-apa, saya memuji panjenengan kok ya. Itu kira-kira ya. Mudah-mudahan yang kita lakukan semata-mata demi ikhlas bersama-sama. Terima kasih. Kurang 9 detik kami hibahkan kepada moderator. Baik. Izin saya tambahkan sedikit. Jadi dikarenakan memang kami menjabat Mohon hanya maaf, 3,5 waktu tahun. habis Ibu. Mohon maaf. Baik, Bapak Ibu hadirin yang sangat saya sayangi warga Ponorogo, kita berikan apresiasi tepuk tangan yang meriah kepada seluruh pasangan calon. Dan setelah ini kita masih akan menuju untuk segmen pendalaman visi misi dengan tema berikutnya. Tetaplah bersama kami akan kembali setelah jeda iklan layanan masyarakat berikut ini. Sa, kamu udah cek belum namamu udah terdaftar di DPT?